Part 17. Setelah tahu identitas musuh yang ia hadapi, Sanchez pun memberikan perintah kepada unitnya untuk membentuk formasi pertahanan, dan di sisi pasukan bayangan Kekaisaran Kronos, dia pun mencoba menyerang Sanchez dengan teknik Dark Lighting, yang seketika, lesatan petir dengan aura pekat yang sangat kuat pun menghujani Sanchez dari atas langit. Namun tak diduga, Roman dengan sigap datang dan menghalau serangan tersebut dengan teknik barirnya, dan ketika Roman menyuruh Sanchez untuk sesegera mungkin mundur dari pertarungan tersebut, beberapa pasukan bayangan Kekaisaran Kronos pun datang dan dengan serentak menyerang kembali Roman Dimitri dengan teknik Dark Flame. Tetapi, Roman masih bisa menahan serangan tersebut dengan teknik barirnya. Setelah berhasil menghalau setiap serangan yang dilancarkan oleh para bayangan Kekaisaran Kronos, Roman dengan cepat menyerang balik para pasukan bayangan tersebut, yang seketika, mereka pun mati dengan keadaan badannya yang terbelah. Kemudian, tanpa diduga, serangan lanjutan pun datang, dengan mencoba mengurung Roman dengan teknik entanjel, tetapi sebelum akar-akar itu melilit tubuhnya, Roman memotong akar-akar tersebut dengan sangat cepat, sehingga membuat para bayangan pun mulai merasa panik. Salah satu pasukan bayangan Kekaisaran Kronos pun mencoba menyerang Roman dari arah belakang. Dengan teknik Dark Arrow-nya, dia berharap kalau serangannya tersebut bisa mengenai Roman Dimitri. Namun ketika serangan tersebut sampai dan menimbulkan ledakan yang sangat besar, mereka pun merasa panik, karena serangan tersebut tidak berdampak kepada Roman Dimitri. Dan ketika mereka akan melancarkan serangan lanjutan, Roman dengan cepat bergerak dan langsung memenggal mereka berdua. Di dalam kondisinya yang sedang dikepung oleh para pasukan bayangan Kekaisaran Kronos, salah satu dari mereka pun berkata kepada Roman, kalau tempat tersebut adalah kuburan bagi dirinya, dan kemudian, sambil menyeringai, pasukan bayangan tersebut pun membuka circle ke-6-nya, dan melancarkan serangan langsung kepada Roman dengan teknik Flame Cannon. Namun tanpa diduga, di balik hembusan api yang sangat kuat itu, Roman dengan santainya berkata kepada pasukan bayangan tersebut, apakah dirinya mempunyai keyakinan yang begitu besar bisa membunuhnya, sehingga berani mengungkapkan dirinya sebagai Black Mage. Namun terlepas apapun alasannya, Roman berkata kalau pihak Kekaisaran Kronos benar-benar sangatlah sombong. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa Roman bisa kebal terhadap serangan api? Ya, karena di beberapa waktu yang lalu, Roman telah mendapatkan sebagian mana core api saat menolong kaum dwarf di pegunungan dekat rumahnya. Saya lupa di part seberapa tentang pembahasan Roman mendapatkan core api tersebut, tapi pasti ada kok, coba dicek aja ya. Oke, kita lanjut ke alur cerita. Setelah Roman berhasil keluar hidup-hidup tanpa terluka sedikit pun dari serangannya tersebut, pasukan bayangan tersebut pun merasa heran, kenapa Magic Circle ke-6 yang ia gunakan tidak berguna sama sekali terhadap Roman Dimitri. Dan karena itu, dia pun membuka Circle ke-7-nya, dengan teknik Firestorm-nya, dia berharap kalau serangan tersebut bisa melenyapkan Roman Dimitri. Tetapi, setelah Roman keluar dari tornado api tersebut tanpa terluka sama sekali, dia pun langsung melancarkan serangannya terhadap pasukan bayangan tersebut dan lalu berkata, kalau jalan mereka untuk meruntuhkan wilayah Dimitri masihlah sangatlah panjang. Namun jika Kekaisaran Kronos ingin membunuhnya, di kondisi sekaranglah waktu terbaik bagi Kekaisaran Kronos. Dan setelah mengatakan hal tersebut, Roman pun langsung membunuh pasukan bayangan tersebut tanpa ampun. Setelah pertempuran mereka selesai, Chris pun datang menghadap Roman untuk menyampaikan, kalau meski kerugian mereka tidaklah besar, hampir setengah dari warrior Valhalla telah tewas, dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Roman pun memerintahkan Chris untuk mengumpulkan semua tubuh dari warrior yang telah gugur itu dan melakukan kremasi terhadap mereka semua. Dan setelah itu, Roman berkata kalau mereka akan langsung pergi melanjutkan perjalanannya menuju kota perdagangan baru. Namun tak diduga, salah satu bawahannya pun datang dan meminta Roman untuk melihat salah satu mayat dari pasukan bayangan Kekaisaran Kronos. Setelah bawahannya tersebut berkata, kalau mayat yang ia lihat sangat mirip dengan Master Menara Phoenix sebelumnya, Roman pun teringat dengan perbincangan yang dulu ia lakukan bersama Felix. Di waktu itu,
Felix berkata, Tuan Burning, seseorang harus memiliki afinitas yang intens dengan api. Guruku pernah mengalami kebakaran yang mengerikan saat masih anak-anak, dan itulah cara mereka mendapatkan afinitas mereka dengan api. Sebagai bukti, separuh dari wajah guruku yang tertutup sepenuhnya dipenuhi oleh luka bakar. Bertahun-tahun yang lalu, ada kasus menghilangnya para mage secara berturut-turut. Masalah ini tidak hanya menimpa Phoenix tetapi juga sepenjuru benua. Selagi semakin banyak mage menghilang, hubungan antar kasus disarankan. Namun, tanpa bukti yang jelas, kasus menghilangnya para mage itu perlahan terlupakan. Di sisi Roman, dia yang melihat ke arah mayat tersebut, dia pun berkata dalam hatinya, kalau luka bakar yang menutupi separuh wajah dari mayat tersebut mungkin saja suatu kebetulan. Tetapi, ketika berhadapan dengannya yang menggunakan magic system yang sangat mirip dengan para mage Menara Phoenix, serta dasar mananya yang berakar dari fire attribute, Roman beranggapan kalau apa yang dikatakan bawahannya tersebut adalah memang benar adanya, sekaligus Roman pun bertanya-tanya, bagaimana bisa seseorang sekaliber Tower Lord bisa terjatuh ke dalam bayangan? Apakah mungkin ada black magic yang terlibat yang bisa menggunakan teknik semacam bentuk penaklukan paksa yang tidak ia ketahui? Kemudian, Roman pun memerintahkan Chris untuk merekam wajah para jasad dari pasukan bayangan Kekaisaran Kronos dengan menggunakan magic video recorder, agar mereka bisa mengidentifikasi semua jasad-jasad tersebut. Di sisi Chris, setelah mendapatkan perintah itu dari Roman Dimitri, dia pun lalu mengusulkan, kalau insiden tersebut harus dibawa ke panggung internasional, sehingga, meski Kekaisaran Kronos dikenal sebagai pemerintahan yang sangat kuat, Chris berpendapat, kalau mereka pasti tidak akan bisa lari dari tanggung jawabnya atas insiden tersebut, dan Roman pun lalu berkata, kalau meski tahu dengan kemungkinan bahwa mereka akan diekspos, Kronos yang bekerja di dalam bayangan dan menampilkan salah satu dari 3 bayangannya sang Black Mage. Dari awal, Roman berkata kalau Kekaisaran Kronos menganggap mereka negara yang kuat yang bisa menutupi insiden-insiden tersebut. Namun sekarang, kebenaran yang lama terkubur dalam penolakan telah muncul, dan setelah mengatakan hal tersebut, Roman pun berkata kalau mereka akan berangkat menuju kota perdagangan dalam 1 jam, dan memerintahkan Chris untuk menyiapkan semua pasukannya. Setelah beberapa waktu berlalu, di malam harinya, Sanchez dan rekannya yang lain pun datang menghadap meminta kepada Roman untuk mengajari mereka cara untuk menghadapi para pasukan bayangan Kekaisaran Kronos. Dan Roman yang terlihat sedang duduk di kayu pohon besar sambil ditemani dengan api unggun yang ada di depannya, dia pun mengabulkan permintaan tersebut, dengan melalui Chris yang akan mengajari mereka. Roman berkata kalau dia akan mengajari mereka metode apa yang bisa melawan pasukan bayangan Kekaisaran Kronos. Tetapi terlepas dari itu, Sanchez yang mendapatkan ajaran tersebut dengan sangat mudahnya dari Roman Dimitri. Dia pun bertanya, apakah Roman benar-benar akan mengajari mereka lewat Chris yang menjadi perantaranya? Dan Roman pun berkata, kalau para warrior Valhalla yang telah membuktikan tekad mereka dalam pertarungan di beberapa waktu yang lalu. Sambil tersenyum, Roman berkata kembali, kalau Sanchez dan yang lainnya berhak mendapatkan ajaran yang akan Roman ajarkan, sehingga Sanchez pun terlihat sangat terharu dengan ucapan Roman tersebut, dan membungkuk sambil mengucapkan, terima kasih. Keesokan harinya, Sanchez dan rekan-rekannya pun mulai mendengarkan ajaran yang disampaikan oleh Chris. Kalau ada 2 metode yang bisa memanfaatkan kelemahan para pasukan bayangan, diantaranya yang pertama, mereka harus bisa menyerang para bayangan di saat tubuh mereka sedang dibangun ulang. Dan yang kedua, mereka harus bisa memahami mana flow dan memutus hubungan antara tubuh para bayangan. Dan setelah mendengar kedua metode tersebut, Sanchez pun berkata kepada Chris, kalau dia yang sebagai 3-star Aura Swordman, tidaklah mudah baginya untuk membaca mana flow. Kemudian bertanya, apakah pasukan Dimitri mempunyai metode yang lain? Dan di sisi rekan-rekan dari Sanchez, mereka yang mendengar metode tersebut pun bertanya-tanya, apakah mereka bisa menguasai teknik tersebut dalam waktu yang sangat singkat, sehingga Chris yang melihat ekspresi dari mereka pun mulai menghela nafas. Kalau mungkin pengajaran yang akan ia lakukan akan sangat merepotkan.
Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.